Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 beranggotakan saya sendiri Risdayanti dan dua rekan saya Lingga Fritni serta Sylvia Rahayu. Hari ini akan mempresentasikan tentang konseling dan terapi keluarga. Konseling keluarga menurut Willis adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga, bisa melalui nantinya pembedahan komunikasi. Terus yang kedua, menurut Golden dan Sherwood, konseling keluarga adalah metode yang dirancang dan difokuskan pada keluarga dalam usaha untuk memecahkan masalah perilaku klien. Nah, karena keluarga itu adalah awal dari seseorang bersosialisasi dengan orang lain kan. Jadi ketika ada individu yang bermasalah, kita melibatkan anggota keluarga lain dengan kayak tadi menurut Willis pembenahan komunikasi. Misalkan itu nanti kan kayak individunya bakal merasa dicintai dan dia bakal berharap potensi dia keluar, terus dia bakal sembuh dengan sendirinya kayak gitu. Nah, tujuan konseling keluarga ini ada dua menurut Willis. Yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya ini ada 4. Yang pertama membantu keluarga menghargai bahwa mereka saling terkait. Namanya juga keluarga, masih satu darah dan mereka emang kayak sebenarnya satu kesatuan loh. Dan ya konseling keluarga ini tujuannya untuk mereka menghargai gitu. Siapa tahu nanti sebelumnya kurang menghargai kayak gitu kan. Nah, ini dengan adanya konseling ini jadi lebih menghargai. Terus menyadari fakta kalau namanya satu kesatuan, ketika ada yang bermasalah interaksi mereka kayak renggang gitu kan. Terus nanti ini yang bakal menyebabkan individu ini bermasalah, ya itu yang di tujuan konseling ini menyadari untuk membuat anggota lain tuh menyadari kalau ini menyadari fakta gitu, tidak menghindar dari fakta. Nah, terus yang ketiga, agar tercapainya keseimbangan yang dimaksud di sini keseimbangan yang nantinya membuat individu tumbuh dan ada peningkatan gitu, kayak support sistemnya gitu. Terus yang terakhir, mengembangkan penghargaan penuh. Tujuan khusus menurut si Willis 2008 tadi ada 3. Yang pertama, meningkatkan toleransi anggota keluarga ketika ada yang bermasalah, bukan malah dihindari, dijauhi, tapi tujuannya ada konseling keluarga ini ya biar lebih baik gitu merekanya. Tidak lagi kayak dia kayak gini ya, kayak gini gitu. Bukan malah menjauhkan gitu. Nah, terus yang kedua ada mengembangkan motif dan potensi. Ya kayak yang tadi dibilang, kayak ketika udah di tujuan konseling keluarga terus terapi keluarga, berharap potensi individu ini atau anggota keluarga lain bakal berkembang. Yang terakhir ada mengembangkan keberhasilan persepsi orang tua dengan orang lain, anggota lain. Selanjutnya materi terapi keluarga. Terapi keluarga menurut para 1992 itu merupakan solusi tepat bila permasalahan keluarga tidak lagi bersumber dari konflik neurotik yang mendalam, tetapi berupa masalah yang dapat ditangani melalui teknik-teknik yang bersifat edukatif, maksudnya yang dapat dipelajari kayak gitu. Fokusnya nggak lagi kepada satu individu, tetapi semuanya dilibatkan gitu. Dilibatkan anggota keluarga, banyak orang lah gitu. Dalam implementasinya nanti ya tentu beda dong antara terapi keluarga dan terapi individu. Materi selanjutnya nanti akan disampaikan oleh rekan saya Lingga Fritni. Terima kasih. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tujuan terapi keluarga. Tujuan terapi keluarga pada dasarnya merupakan penanganan psikoterapi bagi keluarga untuk meningkatkan kohesivitas antar anggota keluarga. Dengan demikian, kohesivitas keluarga ini dapat dituju. Kohesivitas ini dapat diraih dengan mengubah salah satu atau 2 atau bahkan keseluruhan dari 3 hal berikut. Yang pertama yaitu pola interaksi, yang kedua yaitu gaya komunikasi, yang ketiga yaitu struktur hubungan antar anggota keluarga. Pada pola interaksi dalam keluarga bisa bermasalah apabila ada kekuatan yang tidak seimbang. Maksud dari kekuatan tidak seimbang tersebut yaitu apabila orang tua
salah satu dari orang tua tersebut menjadi lebih dominan dalam pengambilan keputusan daripada pasangannya. Beberapa keputusan misalnya kegiatan keluarga, masalah keuangan, rumah tangga, liburan, pendidikan, kesehatan, asuransi hanya terdapat pada satu orang. Jadi tidak adanya kesetaraan lantas menimbulkan keganjalan dalam hubungan keluarga. Masalah gaya komunikasi seperti yang disebutkan di atas akan menjadi persoalan apabila selama ini berlangsung dan dalam keluarga itu hanya satu jenis komunikasi yang berlangsung, yaitu komunikasi yang simetris ataupun komplementer. Komunikasi yang juga menjadi tidak efektif bila orang tua dan anggota keluarga tidak dapat berbagi pikiran, perasaan, pendapat, nilai, dan kebutuhan. Jadi ibaratnya mereka tidak saling mengerti. Maka dari itu, mereka perlu belajar meningkatkan atau memperbaiki komunikasi untuk memperkuat hubungan antar anggota keluarga. Termasuk dalamnya struktur hubungan antar anggota keluarga, yaitu seperti masalah pengendalian atau kontrol. Hal ini dapat terjadi bila salah satu dari pasangan atau anggota pengendalian pasangannya atau anggota keluarga lainnya. Maksudnya itu salah satu dari anggota keluarga mengendalikan anggota keluarga lain ataupun pasangannya. Misalkan ada anggota keluarga yang secara sepihak memeriksa barang pribadi, mengancam, melakukan kekerasan, mengatur jadwal anggota keluarga lain yang ketat, atau melarang kegiatan yang reaktif. Tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai ada kalanya terapis memberikan atau mengadakan semacam psikoedukasi kepada keluarga. Psikoedukasi yang dimaksud adalah penjelasan mengenai gangguan mental, kesehatan mental, dan sebab serta akibat sehingga seluruh anggota keluarga dapat memahaminya. Mereka dapat bertanya lebih banyak. Melalui bertanya tersebut, maka mereka akan mengingat lebih banyak penjelasan yang dapat disampaikan oleh terapis. Baiklah, yang selanjutnya itu pelopor dari konseling keluarga ini adalah Alfred Adler yang mendirikan klinik bimbingan anak di sekolah-sekolah dan komunitas. Adler menjadi orang tua tentang dinamika keluarga, rivalitas antar saudara, dan pengaruh urutan kelahiran serta mengajarkan cara-cara yang sesuai dalam mendisiplinkan anak. Kemudian berkembang pesat pada tahun 1940 sampai 1950. Disebabkan banyak hal. Yang pertama itu menyangkut teori-teori perkembangan, kebutuhan-kebutuhan dalam populasi, temuan-temuan dan riset. Konseling keluarga terutama untuk membantu keluarga dari penderitaan skizofrenia sebagai cara baru untuk memahami dan menangani penderita gangguan mental. Kemudian berkembang untuk membantu keluarga-keluarga yang tidak berfungsi dengan baik. Beberapa pendekatan dari terapi keluarga. Yang pertama yaitu multiple family therapy, merupakan grup terapi yang secara rutin keluarga menjalani konseling dengan saling menceritakan problem dan membantu dalam penyelesaiannya. Jadi ini terapi secara grup yang dilakukan oleh satu keluarga. Mereka akan menceritakan apa-apa saja yang terasa di dalam diri mereka kepada anggota keluarga lain, ataupun ada masalah-masalah yang mereka rasakan, mereka akan menceritakan pada terapi grup ini, dan maka si konselor akan membantu keluarga ini untuk menemukan bagaimana penyelesaian masalahnya. Tapi kembali lagi bahwa keluarga yang akan mencarinya sendiri bagaimana cara menyelesaikan. Konselor hanya membantu. Yang selanjutnya itu ada multiple impact therapy, penanganan seluruh keluarga oleh konselor komunitas yang multidisipliner selama waktu yang singkat, hanya berkisar 2 hari.
Yang terakhir yaitu ada network terapi, merupakan grup terapi di mana sejumlah orang dimobilisasi dalam suatu kelompok krisis yang bersifat terapeutik. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ayu. Kepada Ayu dipersilakan. Selanjutnya yaitu pendekatan-pendekatan konseling yang paling dominan digunakan dalam konseling keluarga. Yang pertama yaitu pendekatan psikodinamika. Pendekatan psikodinamika adalah pendekatan yang berfokus pada unconsciousness atau alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar inilah yang mempengaruhi seorang individu untuk bertindak atau mengambil keputusan. Dalam pendekatan psikodinamika ini, seorang konselor hanya berperan sebagai guru atau interpreter pengalaman yang bersifat sementara dan akan menarik diri jika keluarga telah mampu menyelesaikan masalah mereka secara konstruktif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memecahkan interaksi yang tidak berfungsi antar individu di dalam keluarga yang didasarkan pada proses unconsciousness. Dalam pendekatan ini, teknik yang digunakan adalah analisis mimpi, transferen, konfrontasi, riwayat hidup, dan teknik-teknik lainnya. Yang kedua yaitu pendekatan eksperiensial, adalah pendekatan yang berfokus pada pengalaman-pengalaman individu dalam keluarga. Masalah-masalah keluarga berasal dari perasaan tertekan yang lebih menyangkut pada perasaan, penolakan, dan emosional. Nah, inilah yang menjadi dasar dari pendekatan eksperiensial. Dalam pendekatan eksperiensial, seorang konselor berperan sebagai objek, yakni menggunakan pribadinya sendiri. Konselor harus mampu terbuka, spontan, dan empatik, atau lebih memperlihatkan sisi positif dari dirinya, dan memberikan perilaku terbaik pada klien. Tujuan dari pendekatan eksperiensial ini adalah mengukur sejauh mana kreativitas seseorang, mengukur emosionalnya, dan bagaimana meningkatkan self-esteem setiap individu dalam keluarga tersebut. Teknik yang digunakan dalam pendekatan eksperiensial ini adalah jam bermain, seperti role playing, seni, atau melatih keterampilan individu di dalam keluarga tersebut. Dalam pendekatan eksperiensial, lebih memunculkan sifat saling mendengarkan, humanis, mendorong anggota keluarga untuk bersikap terbuka, lebih banyak memberikan kesempatan untuk dalam melakukan aktivitas. Yang ketiga yaitu pendekatan behavior. Pendekatan behavior berfokus pada perilaku yang dapat dimodifikasi. Dalam pendekatan behavior, konselor berperan sebagai guru yang bersifat direktif atau berfokus pada penyelesaian masalah. Treatment dalam pendekatan behavior ini adalah training orang tua dan menekankan pada interaksi pasangan. Tujuan dalam pendekatan behavior adalah untuk menimbulkan perubahan melalui modifikasi perilaku dan meningkatkan kompetensi individu. Teknik yang digunakan adalah operant conditioning, classical conditioning, dan social learning theory, serta teknik-teknik lainnya dalam teori behavior.
Yang keempat yaitu pendekatan struktural. Pendekatan struktural ini berfokus pada struktur keluarga yang disfungsi. Struktur keluarga tersebut meliputi subsistem dan keterlibatan dalam keluarga. Dalam pendekatan struktural, peran konselor adalah mendesain atau memetakan aktivitas mental dalam keluarga. Artinya, konselor menjadi sutradara yang mengarahkan bagaimana interaksi dalam keluarga itu berlangsung. Tujuan treatment dalam pendekatan struktural adalah untuk mengungkap perilaku-perilaku problematik dalam keluarga, untuk mengamati serta membuat perubahan di berbagai struktur keluarga. Teknik yang digunakan dalam pendekatan struktural ini biasanya kerjasama, akomodasi, adanya ajakan-ajakan atau pancingan-pancingan, sehingga menimbulkan perilaku yang berkesinambungan. Yang kelima yaitu pendekatan solution focus. Adalah pendekatan yang berfokus pada pencarian solusi untuk penyelesaian permasalahan di dalam keluarga dengan strategi-strategi yang direncanakan. Dalam pendekatan ini, konselor berperan menanggapi munculnya daya tahan atau perlawanan di dalam keluarga, mendesain strategi penyelesaian masalah, melakukan penerimaan atau menerima problem dalam keluarga secara positif. Konselor berperan sebagai seorang dokter dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan treatment dan harus merencanakan dan membangun strategi-strategi penyelesaian masalah di dalam keluarga. Tujuan dari pendekatan solution focus ini adalah mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, mencari solusi-solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut dan membawa perubahan-perubahan yang positif dalam keluarga, menemukan target tujuan perilaku untuk menimbulkan insight atau mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Teknik dalam pendekatan solution focus ini adalah reframing atau konotasi positif, directing, kerelaan, dan mengabaikan interpretasi dan lain-lain. Yang terakhir yaitu pendekatan naratif. Pendekatan naratif ini lebih berfokus pada pemaknaan cerita atau kisah hidup. Dalam pendekatan naratif ini, konselor berperan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan menilai situasi keluarga bagi kehidupan individu. Tujuan treatment dalam pendekatan naratif ini adalah mengajak keluarga menyelesaikan permasalahan mereka. Teknik yang digunakan dalam pendekatan naratif ini adalah menulis surat kepada keluarga. Selain itu, juga menggunakan teknik eksternalisasi masalah, mengembangkan dilema-dilema, dan mengubah persepsi, dan teknik-teknik lain yang sering digunakan dalam pendekatan ini.